Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabarnya teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua urusannya. Oke, ini adalah video perjalanan dietku di minggu ketiga. Bagi yang belum tahu, jadi aku mulai diet itu setelah aku melahirkan di berat badan 84,3. Kemudian aku mencoba untuk menurunin berat badan selain untuk menuju berat badan ideal, juga biar fisikku lebih fit, oke? Langsung aja, pertama di sini aku akan nge-review semua makanan yang aku makan di minggu ini. Dari waktunya, sarapan, makan siang atau makan malam, dan jumlah kalorinya. Langsung aja ya. Nah, ini hari Senin ya, hari ke-13 ku di diet. Jadi ntar aku pengen ganti warna. Oke. Ini hari ke-13 aku diet, hari Senin tepatnya. Aku langsung makan siang. Kenapa? Karena paginya hektik banget, anakku vaksin dan baru selesai sekitar siang, belum sempet sarapan. Nah, ini aku beli nasi padang, jadi beli di luar. Nasinya aku makan cuma setengah aja. Jadi kalau misalkan kalian makan nasi padang di luar, banyakan ya, itu kira-kira 2 porsi nasi atau sekitar 250 gram. Lauknya pakai ayam goreng. Kemudian aku di sini sayurnya pakai singkong rebus sama sayur nangka kan ya. Nah, di sini aku tambah komposisinya 2 sendok makan santan, karena kalian tahu sendiri dong kalau rumah makan Padang tuh biasanya bersantan. Jadi kira-kira untuk menu makan siangku di hari pertama 540 kalori nasi Padang. Ini kalau setengah porsi nasinya ya. Tapi kalau 2 porsi ya mungkin sekitar 650-an atau 700. Next. Nah, di sini langsung makan malam karena aku nggak sempet makan sore juga. Paginya vaksin, sorenya beres-beres rumah. Jadi untuk makan malam aku makan nasi putih. Di sini aku nambahin protein karena minggu kemarin proteinku kurang, jadi aku koreksi, minggu ini aku tambahin proteinnya, ikan bandeng sama ikan tongkol. Kemudian ada tahu goreng juga dan sayurnya sayur sawi diorak-arik, itu sekitar 441 kalori. Next, makan pagi masih pakai sayur yang kemarin, nasinya aku konsistenin 1 porsi, lauknya tahu goreng dan pakai telur asin, itu sekitar 455 kalori. Ini aku juga skip snacking pagi, jadi biasanya makan pagi, snacking, makan siang. Langsung makan siang, aku buat tumis pare, tempe goreng sama telur dadar. Ini aku tambahin kecap manis 1 sendok makan, itu sekitar 60 kalori. Nah, kalori di sini aku nulis KAL, itu bukan satuan ya. Satuan yang benar itu KKAL atau KCAL, kilokalori. Itu untuk satuan kalori untuk makanan. Jadi aku nulis kal di sini tuh karena aku singkat aja. Tapi untuk selanjutnya mungkin aku pakai satuan. Di hari ke-14 aku juga skip snacking sore. Ini karena aku nggak sempet. Karena di minggu sebelumnya itu kan aku karbohidratku lebih, jadi sekitar harusnya yang masuk 50%, justru minggu kemarin yang masuk aku 57%. Jadi aku agak koreksi menuku di minggu ketiga dengan mengurangi karbohidrat. Jadi makan malam ini aku kurangi nasi, jadi cuma sekitar 152 kalori. Next, hari ke-15. Kenapa snack pagi dulu? Aku tetap sarapan, cuma karena ini aku udah lapar banget, bangun tidur cukup lapar. Sebelumnya kan gak makan nasi ya, namanya aku wong deso gitu. Jadi paginya udah lapar, aku makan mangga sekitar 153 kalori. Dan aku tetap makan pagi. Ini makan paginya udah agak siangan. Pengen banget makan mie goreng, akhirnya aku buat Indomie. Kalau kalian cek di sini, 1 Indomie itu sekitar 380 kalori. Itu sama dengan kurang lebih 3 porsi nasi. Kurang lebih ya, nggak sama. Terus ini aku pakai bayam rebus buat nambahin
serat sama sayuran jelas, dan lauknya aku pakai telur asin. Jadi sekitar 541. Tinggi ya. Tapi enak dan kadang ngangenin rasanya. Nah, setelah makan pagi, makan siang nggak tahu hari ini tuh hari ke-15 aku makanku lagi buruk banget, bukan clean food. Jadi makan siang tuh aku pengen snacking ini sebenarnya. Tapi karena ternyata kalorinya tinggi, ini namanya Mininopia ya. Namanya Mino atau Mininopia. Tapi di Fat Secret nggak ada, akhirnya aku pakai kalori dari bakpia. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dalamnya gula Jawa, kalau yang belum pernah makan itu sekitar 263 kalori. Jadi aku putuskan ini sebagai makan siangku. Snacking sore, aku makan jeruk sekitar 43 kalori. Dan untuk makan malam, aku buat tumis kacang panjang, ayam gorengnya ini bagian dada sebenarnya. Dan ada tahu goreng. Nasi putihnya tetap 1 porsi, jadi ini makan malam sekitar 534 kalori. Next di hari ke-16, nah sebenarnya ini dulu makan pagi. Ini aku berpergian dan biasa aku suka banget makan soto untuk sarapan kalau di luar. Tapi kekurangannya kalau makan di luar akhirnya nggak bisa nimbang. Jadi ini aku masukin kalori 1 porsi di Fat Secret itu sekitar 312. Dan sama tempe mendoan. Aku juga nggak bisa nimbang. Jadi aku cuma ngira-ngira aja sekitar 50 gram. Lebih baik dinaikin daripada dikurangin, kalorinya kurang ternyata udah excess ya. Jadi ini sekitar 412 kalori. Oh ya, ingat kalau kalian misalkan nambahin kecap atau kerupuk atau sambal, nah itu bisa kalian input lagi kalorinya. Untuk makan siang, ini aku goreng ikan kembung dan lagi pengen lalapan pakai selada. Sebenarnya pakai sambal cocok banget, tapi aku lagi ngurangin sambal karena lagi menyusui. Nah, next ya, di hari ke-16 ini nggak tahu kenapa aku juga pengen pentol atau bakso ayam atau cilok. Mungkin beda-beda ya penyebutannya, tapi bukan cilok juga sih. Kalau cilok tuh kan lebih ke tepung, kalau ini kayak ada daging-dagingnya. Ini aku pengen beli ini kan, ini cuma 5.000. Tapi setelah aku timbang dan aku masukin ternyata kalorinya cukup gede, sekitar 404 kalori. Ini nggak banyak, jadi piring ini tuh piring ayam ini piring kecil. Kapan-kapan aku komparasiin antara piring yang biasa aku pakai. Ini kecil dan itu 404 kalori. Akhirnya aku nggak makan malam setelah masuk kalorinya sebesar 404. Next hari ke-17, makan pagiku ada tumis jamur, telur ceplok. Ini aku gorengnya pakai teflon, jadi minim minyak. Tempe goreng dan nasi putih itu sekitar 383 kalori. Snack paginya aku makan semangka sekitar 46 kalori. Untuk makan siang masih ya, tumis jamurnya ini aku ngabisin, jadi porsinya agak gede, 180. Terus nasi putih, tempe goreng, ini paha ayamnya sebelumnya cuma aku bumbu kuning. Nah ini aku kukus doang. Dan kerupuk kalau kalian suka makan kerupuk yang bulat putih, nah itu sekitar 30 kalori. 30 sampai 50 ya untuk kerupuk yang gede. Kalau ini kecil. Jadi total menu makan siang sekitar 441 kalori. Snacking sore aku skip, jadi ini makan malam. Tumis pakcoy, ini suamiku yang buat. Tumis pakcoy sekitar 40 gram. Karena dikit banget, cuma daun-daunnya doang yang ditumis. Terus ini sebenarnya bakso ayam. Kalau kita beli di pasar itu kan ada yang jual bakso. Sorry, ada suara kucing. Oke, next. Kalau kadang kita ke pasar tuh kan ada yang jual bakso bulat-bulat itu kan. Nah, karena nggak terlalu ayam rasanya, jadi aku inputnya pentol. Itu sekitar 108 kilokalori. Nasi putihnya 1 porsi dan tahu gorengnya 163 kalori. Untuk makan malam 452. Next, ini hari Sabtu.
Karena seharian males banget masak, akhirnya beli makan di luar. Jadi nggak setiap saat juga aku makan makanan rumah ya, karena aku beli makan di luar juga karena kadang kan kita bosen. Nah ini bubur ayam, porsinya porsi biasa. Setelah aku timbang itu beratnya 382 gram. Sorry. Up. Nah, ini beratnya 382 gram. Kalorinya cukup mencengangkan ya. Lumayan tinggi. Sebelumnya aku juga pernah nge-review kalori bubur ayam di video aku yang diet keberapa ya, lupa. Terus aku tambahin telur puyuh, lumayan sekitar 71 kalori. Ini selain untuk nambah protein juga, dan dapat kerupuk satu plastik itu sekitar 90 kalori. Jadi untuk kalori bubur ayam itu 754. Menurut aku ini tinggi banget, dan kalian harus hati-hati kalau misalkan kalian nambah gorengan atau nambah teh manis atau jeruk manis. Nah, itu perlu dikoreksi lagi. Nah, makan siangnya aku beli bakso sapi satu porsi, tapi aku lumayan bingung juga sih, kalorinya cukup rendah. Tapi kadar lemaknya agak tinggi ya kalau dicek di aplikasi. Ini ada mie bakso, sebenarnya sama bihun, tapi karena udah dicampur jadi satu, jadi aku timbang aja bareng sekitar 74 kalori. Bakso sapinya sekitar 90 gram. Ini yang kecil-kecil 3, yang gede 1. Dan ada sawi hijau sekitar 13 kalori. Jadi untuk bakso kalau kalian beli makan di luar kan nggak sempet nimbang-nimbang, itu sekitar 300-an, 250, 300, kecuali kalian beli bakso yang jumbo banget. Nah itu lebih baik ditimbang dulu. Snack sore ada pepaya sekitar 80 kalori. Nah ini hari Ahad kemarin makan pagiku sama sayur sop, kemudian pakai lauk tempe rebus, nasi putih, dan pakai bakso. Maaf ya banyak seliweran motor. Sekitar 393 kalori. Next, snack pagi ada semangka 62 kalori. Terus makan siang ini agak banyak menunya, ngabisin sup. Karena ngabisin sup, ada sup ini cuma sayur-sayur doang, pakai selada cukup banyak ya, sekitar 6 sampai 7 lembar, itu cuma 3 kalori aja. Tempe goreng, ayam goreng, dan nasi putih 447 kalori. Nah untuk snack sore ini aku beli air kelapa. Air kelapanya sendiri ternyata berkalori di Fat Secret, tapi nggak banyak, jadi sekitar 97 kalori. Ini tuh botol air ukuran 60 ml. Dan kelapa mudanya aku input kelapa, jadi untuk satu porsi es kelapa, nggak pakai es juga sih, kelapa muda itu sekitar 186 kalori. Next di makan malam aku pakai sarden. Ini pakai sarden kalengan sebenarnya. Kalian bisa beli Kingfisher atau ABC atau yang lainnya. Nasi putih, sayurnya pakai selada. Aku proteinnya dari tempe dan sarden. Lemaknya karena ini udah digoreng. Ini juga ada sausnya. Kalian bisa kok input di Fat Secret sarden dan saus tomat. Untuk makan malam sekitar 404 kalori. Oke, ini semua menu makanku di minggu ini. Sekarang aku mau ajak kalian buat cek kalori, makronutrisi, dan apa yang harus dikoreksi. Oke, dari komponen kalorinya, proporsi makan pagi, makan siang, makan malam, itu paling tinggi makan pagi ya. Makan malamku udah mulai turun proporsinya dan camilannya cukup lah. Untuk rata-rata hariannya itu sekitar 1256, dimana aku berarti cutting sekitar 400-an kalori untuk minggu kemarin, dan aku pikir ini cukup bagus. Dari komponen makro,
Cara evaluasinya adalah kalian bisa lihat kan di sini yang merah itu kan lemak. Berarti untuk minggu kemarin targetnya harusnya 30 tapi lemakku excess 6%. Kalau yang minggu sebelumnya itu karbohidrat. Makanya aku agak ngurangin karbohidrat. Nah, karena itu kita bisa lihat di bawah dari makanan yang kita konsumsi itu penyumbang lemak terbanyak itu apa. Kayak contohnya karbohidrat, penyumbang terbanyaknya kalorinya atau komposisinya itu dari nasi putih, kemudian bubur ayam, kemudian Indomie gitu. Nah, untuk lemak di sini aku mau kalian bisa fokus ke yang di ini ya. Shape nomor 2. Contohnya segini aja deh. Dari segini berarti penyumbang lemak terbanyak ini tempe goreng dan bubur ayam gitu. Kalian juga bisa scroll ke bawah lagi. Apa aja sih kira-kira makanan yang menyumbang makronutrien terbanyak. Jadi ini evaluasi, kalau minggu depan mungkin aku sebaiknya nggak beli pentol sebagai menu, kemudian ngurangin tempe goreng diganti jadi tempe rebus gitu. Nah kayak gini di bawah ini kan tahu gorengnya sekitar 46. Berarti mungkin besok untuk tempe sama tahu aku kukus aja. Nah, untuk nutrisinya di sini ketahuan kalau di minggu kemarin aku bisa defisit sekitar 2.900 kalori. Gitu. Next, ini adalah terakhir ya. Ini progres berat badanku. Jadi dimulainya di minggu ketiga di sini di angka 82,9. Sebenarnya waktu minggunya itu beratku 82,5, tapi Seninnya ini aku timbang 82,9 dan berakhir di kemarin ya 82. Lumayan, tapi untuk progres keseluruhan berat badanku ini berkurang 2,3 kilo. Aku masih kurang 27 kilo lagi untuk mencapai berat badan ideal. Tapi nggak apa-apa, berjalan pelan-pelan asal sampai ya kan. Kayak kita tahu kalau perjalanan 1000 mil itu dimulai dari langkah yang pertama, langkah kedua dan seterusnya. Oke, sekian video dari aku karena udah cukup panjang. Semoga bisa memotivasi kalian, terutama buat yang lagi diet dan bingung mulai dari mana. Mulai aja dari makanan yang ada di rumah kalian. Kalau misalkan kalian masih ikut orang tua ya kan, kadang nggak bisa milih makanan yang kayak orang-orang lain, misalkan beli dada ayam terus atau makan yang pengganti nasi terus gitu, masih tetap disuruh makan nasi dan lain sebagainya. Kita jalani aja, enjoy aja, lakuin yang bisa kalian lakuin dan mulai sekarang. Gitu aja sih saran dari aku. Semoga video ini bisa memotivasi dan membuat aku pribadi lebih konsisten, khususnya karena memulai itu mudah, yang sulit adalah konsisten. See you.